Salam saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dan hari ini kita akan belajar mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi setelah 40 hari lamanya, dari hari kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian 40 hari lamanya, Tuhan menampakkan diri dengan berbagai macam cara. Itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga ini. Dengan berbagai macam cara dia memperlihatkan bahwa dia adalah bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku yang kasih Tuhan, apakah Tuhan Yesus sebelumnya sudah naik ke surga dulu pada waktu kebangkitan itu? Ya, jawabannya adalah tentu tidak, saudaraku. Tentu tidak. Kalau Tuhan Yesus naik, pasti dikatakan Tuhan Yesus sudah naik ke surga terlebih dulu. Tapi inilah, setelah 40 hari lamanya, baru kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi selama 40 hari, selain itu adalah masa pembuktian bahwa dia bangkit, dia punya misi, yaitu memberitakan kerajaan Allah, mempersiapkan murid-muridnya untuk satu masa di mana dia harus lebih lagi memberitakan kerajaan surga. Jadi selama 40 hari itu Tuhan Yesus langsung berada di dunia ini. Tetapi yang membedakannya adalah kondisi Tuhan Yesus selama 40 hari itu berbeda dengan pada waktu Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang terbatas. Pada waktu dia sudah bangkit, dia punya tubuh kemuliaan yang tak terbatas, yang dia bisa ada di mana saja ya. Ketika murid-murid berkumpul, ruangan tertutup, Tuhan Yesus bisa masuk. Tentu Tuhan Yesus tidak bisa lakukan itu ketika sebelumnya. Jadi, tetapi dia belum naik ke surga seperti yang dikatakan kepada Maria Magdalena, "Jangan kamu peluk aku, jangan kamu peluk erat aku belum pergi kepada Bapa." Nah, 40 hari itulah. Dan sekarang kita melihat, dia kembali ke surga. Dia naik ke surga. Untuk apa, saudaraku? Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kenaikan itu membuat Tuhan Yesus pada posisi sebelumnya sebagai Tuhan dan Kristus yang diurapi Allah, dan Tuhan itu penguasa, Kyrios, ya, penguasa. Dialah yang punya segala-galanya. Jadi kenaikan Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang terbatas, kemudian Tuhan Yesus yang tak terbatas tapi tinggal di dalam dunia 40 hari lamanya, dan kemudian sekarang Tuhan Yesus yang tak terbatas kembali dengan memiliki hak kodrati sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah momentum yang penting untuk iman orang Kristen, iman orang percaya bahwa dia Allah, pencipta segala langit dan bumi. Dia Tuhan, pemilik dan penguasa baik di surga maupun di bumi. Sembahlah dia, saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan punya keraguan-raguan, siapapun yang menyaksikan tayangan video ini, mari saudaraku buka hati. Dia Tuhan, dia Allah, dia sang pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.